rata-rata ukur. Oke, jadi kali ini kita akan bahas tentang rata-rata ukur. Nah, apa itu rata-rata ukur, bagaimana rumusnya, bagaimana menghitung dan sebagainya, kita akan saksikan di sini ya. Baik, menginformasikan kembali ya, jadi yang belum subscribe silahkan subscribe. Nantikan video saya selanjutnya mengenai materi-materi statistik ya. Dan di sini semoga bisa bermanfaat bagi semuanya, bagi semua yang menyaksikan. Oke, jadi rata-rata ukur mengukur tingkat perubahan untuk data nilai positif, misalnya rata-rata pertumbuhan penjualan, rata-rata kenaikan TDL itu tarif dasar listrik ya, atau mengukur penurunan, mengukur tren, ya mengukur peningkatan apapun. Pokoknya kita itu ingin melihat bagaimana kenaikan atau bagaimana berapa persen ya, dan juga perkembangan sesuatu apapun itu ya. Bisa ini contohnya ya, penjualan, bisa juga nanti ditambah dengan penduduk ya, bisa juga seperti yang ya penderita gitu kan, jumlah penderita, jumlah korban meninggal, atau misalnya jumlah kelahiran bayi ya, dan seterusnya. Itulah rata-rata ukur kita untuk menghitung atau mengukur berapa sih pertumbuhan, berapa sih peningkatannya. Nah, ini ya untuk mencari perubahan ya. Jadi dengan adanya perubahan itu ya nantinya kita bisa menentukan kebijakan yang tepat, apa yang harusnya dilakukan. Itulah gunanya ya rata-rata ukur. Nah, itu produksi harga pendapatan nasional itu salah satu contoh ya, sebenarnya masih banyak. Kemudian di sini ada saya tulis rumusnya itu adalah GM ya. Berarti geometric mean atau rata-rata geometrik ya. N, X1, X2, X3 dan seterusnya. Ya. Oke, mungkin di sini kelihatan rumit ya, tapi langsung saja kita contohkan ya. Nah, ini adalah hasil penjualan dari PT Mars. Berapa rata-rata persentase tingkat perubahan hasil penjualan PT Mars? Oke, X1 adalah perubahan ya. Ingat, X1 itu adalah perubahan. Nah, oke, di sini ada 4 tahun ya, 4 tahun 2009 sampai 2012. Terus ini penjualannya dalam jutaan, 10 juta, 8 juta, 12 juta, 15 juta ya. Nah, ini ada 4 data, ada 4 tahun. Nah, kemudian di sini ya bisa kita lihat bersama 8/10. 8 itu adalah penjualan di tahun berikutnya kan. Ya, ini penjualan di tahun 2010. Lah, kenapa 2009 tidak ada? Simpel saja, 2009 itu dia tidak berubah karena apa? Itu adalah tahun dasar kan. Sehingga ya tidak bisa kita tentukan perubahannya itu bagaimana. Nah, jadi tahun sebelumnya atau tahun dasar itu tidak bisa kita tentukan, tapi tahun berikutnya bisa kita tentukan. Ya, tahun 2009 ini juga tidak ada kan, tahun 2008, tahun 2007 itu tidak ada, sehingga tahun 2009 itulah menjadi tahun dasarnya. Ya. Oke, jadi 8 itu adalah yang tahun kedua. Kemudian yang 10 itu adalah yang tahun sebelumnya kan. Nah, ini tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya itu adalah 10. Nah, barulah 8 bagi 10 adalah 0,8. Kemudian tahun berikutnya lagi berarti 12 ya. 12 per 8. 8 itu adalah yang ya ini tahun sebelumnya. Tahun 2010. Begitu juga dengan tahun 2012. Berarti 15 dan 12 kan? Nah, ini 15 per 12. Oke, di sini sudah kita dapatkan hasil baginya. 8/10 0,8, 12 per 8 1,5, 1,25. Itu hasil dari 15 per 12. Nah, langsung saja M itu adalah ya akar pangkat 3 dari 0,8 kalikan 1,5 kalikan 1,25. Jadi 0,8 kalikan 1,5 kalikan 1,25 itu hasilnya adalah 1,5. Ya, 0,8 itu 0,8 ini 1,5 juga begitu. Ya, dapat dari yang X2 ini ya. Kemudian X3 itu dapat 1,25 yang ini. Dikali itu hasilnya adalah ya 1,5.
akar pangkat 3, 1,14471. Oke. Ya, saya yakin beberapa di antara kalian mungkin kalkulatornya itu ada yang tidak ini ya, istilahnya 3 itu bagaimana ya? Akar pangkat 3 bagaimana ya? Karena selama ini yang ada itu adalah akar pangkat 2 kan? Tapi akar pangkat 3. Beberapa laptop, beberapa HP itu dia ada, tapi beberapa yang lainnya itu dia tidak ada kan? Nah, bagaimana kalau misalnya seperti itu? Ya, simpel saja kan? Kalau kita coba pakai kalkulator Windows 10 ya. Nah, kalau misalnya pakai kalkulator Windows 10, kita cari ini ya, kita klik kalkulatornya, kemudian cari ini ya, klik juga pilih yang ilmiah, kemudian ya tekan panah yang ke atas ini. Nah, cari simbol ini, Y akar pangkat X. Caranya adalah kita tekan 1,5 dulu, baru kita tekan ini ya, 1,5 yang ini ya. Nah, 1,5 itu hasil dalam kurungnya. Jadi 1,5 itu kita tekan dulu. Nah, kemudian tekan simbol ini, Y akar pangkat X. Nah, kemudian kita tekan 3. Hasilnya adalah 1,14471. Benar ya? Nah, jadi itu caranya kalau misalnya kalkulator di ini ya, Windows 10. Kalkulator Windows 10. Kalau misalnya di Excel bagaimana? Di Excel juga bisa. Ini saya contohkan. 1,5 dan 3 ya. Jadi 1,5 akar pangkat 3. Kita harus cari tahu dulu. Berarti 1/3. 1/3 itu hasilnya adalah 0,33. Barulah kita bisa buat di sini. 1,5 ya, cari simbol yang seperti ini ya. Yaitu bisa kita lihat di laptop itu ada 6 ya, di angka 6 di atasnya ada simbol seperti ini. Ya, kemudian 0,33 ya, hasil yang kita cari tadi. Nah, hasilnya juga ya kurang lebih lah ya, memang dia tidak sama persis tapi dia kurang lebih 1,145595. 1,144. Ya, memang dia sedikit berbeda. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ya, memang dia itu menggunakannya alatnya berbeda. Ada yang satu pakai kalkulator, ada yang pakai Excel, mungkin juga nanti pakai aplikasi kalkulator yang ada di HP kalian ya. Ya, yang lebih bagus lagi kalian download bisa juga. Hasilnya adalah 1,14471 ya. Nah, artinya apa? Selama 4 tahun ini ya, pertumbuhan penjualan perusahaan PT Mars ini adalah ya 1,14 kali atau 114,47. Nah, jadi dari 4 tahun ini 114,47% atau 1,14 kali. Dapat dari mana itu ya? Tinggal ini 1,144 kita kalikan dengan 100%. Ya, hasilnya adalah 114,47. Ya, naik sebesar 14,47%. Dari mana itu 14,47% naiknya? Dapat dari ya 114 kurangkan dengan 100% ya. Ya, jadi gitu saja kita menentukannya naik atau turun. Jadi hasil ini 114,47 kita kurangkan dengan 100%. Nah, hasilnya adalah naik sebesar 14,47%. Kalau misalnya hasilnya di sini adalah 98%, berarti dia itu kalau dikurangkan dengan 100%, hasilnya adalah ya 2%. Minus kan? Nah, berarti itu adalah turun sebesar 2%. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, jadi kalau 98% itu hasilnya ya kita kurangkan dengan 100% adalah 2%. Nah, berarti dia itu mengalami penurunan sebesar 2%. Nah, kalau misalnya dia itu mengalami hasilnya itu adalah 200%, berarti 200 dikurangkan dengan 100% adalah 100% kan? Nah, kalau 100% berarti ya 200 kurangkan 100 itu hasilnya adalah positif kan? Nah, 200 kurangkan 100 itu positif berarti dia naik. Tapi kalau misalnya hasilnya 70%,
Nah, kalau 70% berarti 70 dikurangkan dengan 100. Hasilnya adalah minus 30%. Berarti dia itu ya turun sebesar 30%. Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau kita itu tahu naik atau turunnya, ya tinggal kita kurangkan dengan 100% aja. Ya, kurangkan dengan 100%. Berapapun hasilnya. Misalnya di sini hasilnya adalah 57%. Berarti 57 kurangkan dengan 100%, hasilnya adalah minus 43. Nah, kalau minus berarti turun. Tapi kalau misalnya dia itu ya hasilnya 150%, oh berarti ya 150 kurangkan dengan 100, hasilnya adalah plus 50. Berarti kalau plus naik. Oke, jadi seperti itu ya kita bisa menentukan naik atau turunnya. Nah, rumus lainnya. Kalau rumus lainnya itu kita bisa lihat ya di sini selama dia itu ada nilai yang pertama dan nilai terakhir, bisa kita pakai itu saja. Ya, ini misalnya kita lihat. Dari 4 tahun ini nilai pertama adalah 10 ya. Nah, kemudian nilai terakhir adalah ya 15. Nah, kemudian ya langsung saja di sini 15 dan 10 kita pakai. Nah, langsung kita masukkan ke rumus. Ya, XN itu adalah yang paling terakhir. Ini ya. Nah, yang paling terakhir, kalau XO adalah yang terbaru. Berarti 15 yang terakhir bagi dengan yang terawal ya. Ya, sebenarnya yang terawal. Jadi 15 yang terakhir bagi dengan yang terawal. Oke. Jadi 15 yang terakhir bagi dengan yang terawal 10. Dapatlah hasilnya 1,5. Akar pangkat 3. Ya, ini sama lah ya dengan tadi ya, 1,1447. Nah, ternyata dengan rumus lainnya pun juga sama hasilnya. Nah, ini ya, 1,5 akar pangkat 3, 1,1. Ya, ini juga ya, didapat dari hasil paling akhir dikurangkan dengan yang paling awal. Ya, ternyata hasilnya juga akar pangkat 3, 1,1447. Nah, bagaimana kalau misalnya menggunakan yang ini? Ya, rumus yang lain. 1/n log xn per xo. Oke, 1/3. Ya, n-nya itu adalah 3. 3 itu dapat dari ada berapa perubahan? Ada 3 perubahan kan? Nah, ini. Ya, ada 3 perubahan, x1, x2, x3. Atau lebih simpelnya begini saja. Kalau misalnya dia itu jumlah tahunnya ada berapa, x-nya itu adalah di minus 1. Misalnya, di sini datanya ada 10, berarti X-nya pasti ada 9. Kenapa ada 9? Karena yang tahun pertama itu tidak ada kan? Tahun pertama itu dia tidak bisa dijadikan perubahan, karena dia tidak ada tahun sebelumnya. Nah, intinya seperti itu. Jadi, kalau misalnya berapa tahunnya, ada 100 tahun, berarti dia itu ada 99 perubahan, atau 99 X. Ada 1000, berarti 999 X atau 999 perubahan. Yang paling awal pasti tidak akan bisa dipakai. Nah, begitu juga dengan ya 3 yang ada di sini ya. 3 itu dapat dari ya 3 perubahan. Ya, ini juga ya. Ya, ini juga 3 perubahan yang tadi. Kalau misalnya di sini ada 5 tahun, berarti di sini akan berubah jadi 4. Kalau di sini ada 100, berarti di sini akan menjadi 99. Intinya dia akan minus 1. Ya, yang akar pangkat 3 di sini ya. Ya, ini juga. Jadi kalau misalnya datanya ada 10, ya berarti sini adalah 1/9 karena ada 9 perubahan. Kalau datanya ada 50, berarti 1/49 karena dia ada 49 perubahan. Ya, satunya pasti tidak akan bisa dipakai. Oke, di sini karena ada 3 perubahan, 1/3 log 15/10. 15 ini masih kita pakai data yang ini ya. Nah, ternyata juga hasilnya adalah 1/3 dikalikan dengan ya log 15 bagi 10 adalah log 1,5 itu hasilnya 0,17609 seterusnya. Ya, dapatlah ketika ini 0,176 dikalikan dengan 1/3, hasilnya adalah 0,058697. Nah, di sini saya sudah tuliskan cari anti-log. Kalau misalnya menggunakan rumus yang ini, ya kelemahannya kita harus menggunakan anti-log. Ya, dalam rumus matematika, dalam persamaan matematika itu ada log, ada ln atau logaritma naturalis, atau ada
anti lock. Nah, anti lock inilah yang paling jarang dipakai, yang jarang ada di dalam ya kalkulator HP ataupun kalkulator laptop ya, ataupun kalkulator lain. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya udah kan sekarang ya mencari aplikasi itu tidak sulit lagi. Tinggal download di Play Store, cari kalkulator anti lock. Nah, itu sudah pasti akan dapat nilainya. Ya. Jadi menggunakan kalkulator anti lock. Nah, di HP itu tidak semuanya juga ada. Ada beberapa yang anti lock-nya itu ada, beberapa lain itu ya harus di-download lagi. Ya, tapi itu tidak susah mencarinya. Kalau di Play Store itu banyak. Tulis saja kalkulator anti lock. Nah, dapatlah di situ. Ya, langsung kalian masukkan di sini 0,05869. Ya, langsung kalian ketik anti lock ya. Dapatlah hasilnya 1,1447. Ternyata dia itu hasilnya akan sama. Dari 3 rumus yang sudah kita pakai ini hasilnya semua sama. Ini menggunakan yang rumus pertama ya. Jadi dia bagi setahun sebelumnya ya, bagi tahun sebelumnya. Kalau yang ini dia cukup pakai yang tahun paling akhir sama tahun paling awal. Ya, tahun paling akhir, tahun paling awal, terus juga diakar pangkatkan. Nah, hasilnya itu. Kalau yang ini dia pakai anti lock. Ya, jadi menggunakan 3 rumus yang berbeda, hasilnya juga pasti sama. Ternyata dapatlah 1,144 atau 1,144 kali atau 114,47%. Naik sebesar 14,47%. Ya, naik ya karena dia itu melebihi 100%. Ingat, kalau misalnya dia itu menentukan naik turunnya ya, kalau dia itu hasilnya plus pasti dia akan naik, tapi kalau hasilnya minus dia pasti akan turun. Atau lebih gampangnya, kalau lebih dari 100% dia pasti naik, kalau di bawah 100% dia pasti turun. Kalau dia pas 100% berarti dia tidak naik, tidak turun ya. Nah, sederhananya begitu saja. Jadi kalau 100% ya tidak naik, tidak turun. Kalau lebih dari 100%, berapapun nilainya lebih dari 100% itu naik, kalau kurang dari 100% dia pasti akan turun. Nah, ini kalau misalnya menggunakan logaritma ya. Datanya masih sama ya, 4 tahun, 10, 8, 12, 8. Nah, ini juga dapat XI. Ya, XI itu dari yang sini ya. Nah, 8/10 ya, kalikan dengan 100. Ini juga 12/8 kalikan 100. Ini juga 15/12 kalikan 100. Nah, ini hasilnya 80, 150, 125. Kalau misalnya kalian ingat, cara mencari ini hampir sama dengan yang di awal-awal tadi. Nah, ini 8/10, 12/8, 15/12. Lihat, 8/10, 12/8, 15/12. Bedanya adalah kalau ini dikalikan 100, kalau ini tidak dikalikan 100. Gitu saja kan perbedaannya. Ya, jadi perbedaannya sangat-sangat tidak terlalu jauh ya. Nah, dikalikan 100 ya 80, 150, 125. Langsung kita tulis di sini 80, 150, 125. Ini XI yang tadi ya, persentase perubahan. Kemudian ini masing-masing kita lockkan. 80 kalau di lockkan hasilnya adalah 1,9 ya. Kalau 150 di lockkan 2,17, 125 itu kalau di lockkan 2,09. Jadi masing-masing ini di lockkan. Tidak bisa kita totalkan 80 plus 150, 125 itu kita totalkan baru kita lock. Tidak bisa. Ya, jadi harus ya pertama kita itu harus masing-masing kita lockkan, baru kita jumlahkan. Ya, 6,17 ya. Nah, tidak bisa ini ditotalkan langsung kalian lock, itu tidak bisa. Harus kalian cari satu persatu dulu, 80 log, 150 log, 125 log hasilnya ya, baru dijumlahkan. Nah, ketika sudah dapat hasilnya 6,17 ini ya, di sini langsung kita bagikan N. Ingat, N itu adalah jumlah perubahan yang ada ya, bukan jumlah data. Ya, jumlah perubahan di sini adalah 3 yang di sini ya, atau jumlah X-nya. Oke, 6,17 dibagi dengan 3. Ingat, 3 itu adalah jumlah perubahannya. Hasilnya 2,05. Nah, 2,05 ini juga sama. Cari anti log-nya. Nah, kalau misalnya sudah dapat anti log-nya itu, ya barulah kita itu mendapatkan
hasilnya ya. Ya, hasilnya adalah 114,47. Jadi benaran terbukti ya. Ya. 2,05 ini kalian anti-lock kan? Ya, langsung hasilnya 114. Nah, dapatlah 14,47 ya. Sebenarnya posisinya adalah di sini ya. Ya, posisinya itu di sini. Bukan di sini. Ya, hasilnya adalah sama. Jadi ternyata dengan menggunakan 4 persamaan itu hasilnya adalah sama. Baik itu menggunakan yang ya rata-rata ukur logaritma, terus yang menggunakan anti-log yang di sini, atau menggunakan rumus yang paling akhir sama paling awal, atau menggunakan rumus yang pembagian seperti ini. Hasilnya sama semua. 114,47 atau 14,47%. Sama semua. Oke, ini rata-rata ukur untuk data berkelompok ya. Nah, kalau misalnya di sini ya, XI dalam rumus menghitung rata-rata ukur menggunakan logaritma dengan ya XI rata-rata ukur untuk data berkelompok itu berbeda. Kalau di sini XI di log merupakan persen perubahan. Sementara kalau misalnya di rata-rata itu adalah titik tengah. Nah, ini jangan sampai disamakan ya. Kalau awal tadi XI itu adalah persentase perubahan, kalau ini adalah XI itu titik tengah. Nah, jangan samakan XI ini dengan XI yang sebelumnya. Oke, log XI kalikan FI bagi N. Nah, ini ada 150 orang ya, usia pelajar. Ya, 150. Terus titik tengah. Ingat, titik tengah itu dapat dari kelas atas tambah kelas bawah bagi 2. Kelas atas 19, kelas bawah 15, ya, ditambahkan bagi 2. Ini juga 24 tambah 20 bagi 2, hasilnya 22. 29 bagi 25 hasilnya adalah 27, ya 32 itu dapat dari 34 plus 30 bagi 2, 35 plus 39 bagi 2, 37, 40 plus 44 bagi 2, 42. Kemudian ini kita coba log XI kan, artinya apa? Ini harus kita coba logaritmakan dulu XI-nya, baru kita bisa kalikan dengan FI. Jangan sampai ini kalian kalikan 1 kalikan 17, baru kalian logaritmakan, salah ya. Jadi wajib di sini ya kita harus melogaritmakan dulu. Ya, melogaritmakan dulu yang 17-nya baru kita kalikan dengan FI-nya. Ya, kalau ini bisa kita coba cari di Excel. Oke, ini hasil yang di tabel tadi ya. Nah, kalau ini kita coba buktikan. Log ya 17. Kemudian kalikan dengan nih. Ya, sama hasilnya ya. Nah, ini. Itu juga dengan yang lainnya. Ya, sama ya. 38, 38, 61, 61. Artinya apa? Ini harus kita logaritmakan dulu, baru kita kalikan dengan yang FI-nya. Jadi, XI ini harus kita logaritmakan, baru dikalikan. Nah, kalau misalnya kita coba dikalikan dulu, baru kita logaritmakan. Nih, misalnya ya, 17, kalikan 1. Ya, kemudian ini kita logaritmakan. Nah, bisa lihat di sini. Hasilnya beda kan? 2,8, 38. Ini sama. Kenapa? Karena ini kan ya sama-sama kalikan 1. Jadi ya oke lah. Mungkin ini sama. Tapi lihat bawahnya. Ini 2,8, ini 38. Jauh berbeda kan? 61, 3. 3, ya 61. Jauh berbeda. Gara-gara salah langkah. Gara-gara kita itu salah perkalian. Fatal akibatnya kan? Nah, makanya di sini ingat, XI ini kita logaritmakan dulu, baru kita kalikan dengan F. Baru hasilnya itu benar. Bukan kita kalikan, ya 29 kalikan 22, 638, baru kita logaritmakan. Nah, hasilnya 2,8. Jauh berbeda. Ya, jangan sampai salah. Ini sudah terbukti. Ya, sudah kita buktikan. Jadi, logaritmakan XI dulu, baru kalian kalikan dengan yang FI-nya. Oke.
Nah, ini hasilnya ya, semuanya ini hasil, barulah 220 hasilnya ya. Ya, itu penjumlahan dari 1 tambah 38 tambah 61 tambah 61 dan seterusnya, ini dijumlahkan dan dapatlah hasilnya 220. Langsung di sini gunakan 220 bagikan dengan 150 F-nya. Hasilnya adalah 1,47. Ya, kemudian ya langsung kita anti-logkan 1,47 itu ya, ingat 1,47 kita anti-logkan, bukan yang 29 ya. 29 ini sebenarnya hasil akhir. Ya, 1,47 di anti-logkan, dicoba. Oh, dapatlah 29,5. Jadi, rata-rata ukur untuk usia pelajar itu adalah 29,53 atau ya ini pembulatannya terlalu jauh sih, 30 tahun ya. Sebenarnya 29,53 itu sudah cukup. Ya, karena ini usia, kecuali kalau dia jumlah pelajar. Kalau jumlah pelajar ya itu baru tidak bisa kita pakai 29,5. Tapi kalau ini tahun ya bisa pakai 29,5. Karena tahun itu termasuk, tahun atau usia itu termasuk ke data continue. Nah, ini rata-rata harmonis. Jadi rata-rata harmonis itu perbandingan antara banyaknya data dengan jumlah kebalikan semua data. Bisa juga dikatakan dengan cara mengubah semua data jadi pecahan, di mana nilai data dijadikan penyebut dan pembilangnya adalah 1. Semua pecahan tersebut dijumlahkan. Atau bisa kebalikan dari rata-rata aritmatik. Ya, mungkin agak rumit. Ya udahlah, langsung kita contohkan saja lah. Ada 4 data ya. 3, 2, 4, 3. Ya, 3, 2, 4, 3. Nah, di sini ada berapa data? Ada 4 data. Langsung saja di atasnya itu 4. Kemudian 1/3. Ya, 1/3 itu dapat dari ini kan, 3. Ini 3. Kemudian ada yang 2 di sini, ini juga 2. 4. Ya, di sini langsung kita 1/4 kan. 3. Di sini langsung 1/3 kan. Nah, artinya apa? Semua data yang ada di sini langsung dijadikan 1/4. Ya, kalau misalnya di sini katakanlah ada 3, 2, 4, 3, berarti 3 itu langsung 1/3, ini langsung 1/2, ini langsung 1/4, langsung 1/3. Atau misalnya nanti ada 5, berarti plus 1/5. Berarti di atasnya jadi 5 kan, karena dia ada 5 data. Oke, jadi semuanya itu dijadikan 1/4. Nah, kalau misalnya di sini ada 0, 3, 2, 4, 3, 0, bagaimana? Berarti tidak bisa dicari. Karena apa? 1 bagi 0, kan? Tadi sudah saya bilang, semua data ini dijadikan 1/4. Nah, kalau misalnya 1/0, hasilnya itu tidak ada kan, error. Otomatis tidak bisa dicari. Nah, gara-gara ada satu angka 0, itu tidak bisa dicari. Tapi kalau misalnya angkanya ya 0,5, 0,7 itu masih bisa. Tapi kalau 0, ya tidak bisa. Oke ya. Jadi di sini 4 bagi 1/3, 1/2, 1/4, dan 1/3. Bagaimana memecahkan pecahan yang berbeda gini penyebutnya? Berarti kita harus samakan penyebutnya kan. Oke, dari 3, 2, 4, 3 kira-kira itu penyebut yang sama berapa? Nah, adalah 12. Ya, 12. Jadi 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4. Makanya di sini 4. Kemudian 12 bagi 2, hasilnya adalah 6 kan? 6 kali 1, 6. Kemudian 12 bagi 4, hasilnya adalah 3. 3 kali 1, ya 3 ya. Kemudian 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4. Nah, jadi harus mencari penyebut yang sama ya. Ya, penyebut yang sama. Oke, kalau misalnya di sini angkanya ya, katakanlah ada 3, 2, 4, 3, terus ada 5 lagi, terus ada 7 lagi, terus ada 8. Nah, bagaimana lah mencari penyebut yang ada kalau misalnya angkanya sangat bervariasi? Sederhana, tinggal kita kalikan aja semua. Ya kan? Jadi di sini katakanlah ada 5. 12 kan tidak bisa masuk. Berarti ya udah 3 kali 2 kali 4 kali 3 kita kalikan dengan 5. Nah, itulah penyebutnya. Jadi penyebut itu mewakili semuanya kan ya. Tinggal dikalikan aja semua. Atau ya katakanlah di sini angkanya 2,7, terus nanti ada 2,9, ada 2,8 kan. Itu pasti akan sulit kita mencari penyebutnya.
Nah, oleh karena itu bagaimana cara mencarinya? Ya udah tinggal dikalikan aja 2,9, 2,7, 2,8 itu kita kalikan. Pasti hasilnya ya sama penyebutnya. Bisa dibagi semua. Oke. Nah, contoh di sini karena mudah ya, jadi langsung saja 4 plus 6 plus 3 plus 4 itu hasilnya adalah 17 per 12. Nah, kemudian langsung kita jadikan 17 per 12 ini kita balikkan. Ya, jadi 4, ya ini kan 4 per 17 per 12. Ya, ini kalau ditulis ulang ya. Nah, kemudian langsung kali silang. Jadi, 4 per 17 per 12, ini langsung 4 kali 12, ya, per 17. Jadi, ini dibalik. 17 per 12 dibalik menjadi 12 per 17. Nah, sehingga 4 kali 12 itu hasilnya adalah 48. 48 bagi 17 hasilnya adalah 2,823. Oke, ini rata-rata harmonis, ya. Untuk 4 data individu. Untuk 4 data yang sederhana. Berarti kalau misalnya ada 10 data, ada 17 data, itu pasti akan lebih lama lagi mencarinya. Tapi bisa dicari. Selama dia itu tidak ada angka 0. Kalau sudah ada angka 0, lah, itu tidak akan bisa kita cari. Karena ya 1 per 0 itu hasilnya adalah error. Oke, ini langsung contoh ke yang perusahaan. 3 karyawan bagian pembelian dari sebuah perusahaan mendapat tugas untuk membeli ATK di kantornya. Setiap karyawan memperoleh uang dari bagian pembelian 450.000. Dari hasil pembelian telah diketahui karyawan 1 beli kertas harganya Rp30. Kalau misalnya yang karyawan 2 itu Rp10 atau 10.000 gitu kan. Kalau karyawan 3 harganya adalah Rp5 per paket. Nah, bagaimana itu? Langsung saja kan, karena di sini ada 3, langsung 3, terus 1/30 dari sini. Ya, ini 1/30 ya. Nah, ini 30. Ya, kemudian yang 10-nya 1/10. Kemudian 1/5. Ya, ini ya. Nah, inilah dia. Jadi 1/30, 1/10 plus 1/5. Oke. Jadi 1/5, 1/10 dan 1/30. Nah, sehingga bagaimana penyebut yang sama? Ya, sederhana kan, yang paling besar di situ 30 kan. Karena ini enak, ya bisa kita tentukan langsung ya 30 penyebutnya. Berarti 30 ya langsung saja. Terus kalau 30 bagi 10 hasilnya adalah ya 3. 30 bagi 5 hasilnya adalah 6. Berarti 1 ya plus 3 plus 6 hasilnya adalah 10 ya. 1 plus 3, 4, 4 plus 6 itu adalah 10. Berarti 3, 10 per 30. 3 bagi 10 per 30, berarti 3 kalikan 30 per 10. Hasilnya adalah 9. Nah, berarti benar ya, 9 ya. Jadi perusahaan tersebut harus membayar harga kertas Rp9 per paketnya. Oke, ini logikanya ya, logika penggunaan rata-rata harmonis. 450 itu adalah uang yang tadi, ya, ini. Nah, kemudian, ya 30, itu masing-masing karyawannya ya, diberikan paket 30, 10, dan 5. 450 bagikan 30, 15.000. 450 bagikan 10 itu 45.000. 450 bagikan 5 adalah 90.000. Langsung dijumlahkan 15 tambah 45 tambah 90, hasilnya adalah 150. Ini kalau misalnya dijumlahkan 450 juga hasilnya 1.350. 450 ditambah 450 tambah 450, 1.350. Sehingga ya ini ya, hanya ini saja yang tidak kita jumlahkan. Kalau ini kita jumlahkan, ya 15, 45, 90 kita jumlahkan. Kalau ini juga kita jumlahkan. Tapi yang paket per karyawan tidak dijumlahkan ya. Oke, langsung 1.350 bagi 150 hasilnya adalah 9. Nah, itu ya. Ternyata ini logika penggunaan dari rata-rata harmonis untuk karyawan yang diberikan paket kertas tadi. Nah, kalau misalnya untuk data berkelompok bagaimana? Kalau data berkelompok, ini sigma FI per XI and FI per XI. Nah, langsung saja lah ya. XI ingat, itu adalah titik tengah. Kalau di sini ya, bukan jumlah perubahan. Jadi, kelas atas plus kelas bawah bagi 2. 19 plus 15 bagi 2, 17. 24 bagi 20 per 2, hasilnya adalah 22. 29 plus 25 per 2 adalah 27, dan seterusnya. Jadi,
Ya, 30 plus 34 bagi 2, 32. Jadi intinya adalah tepi kelas ini kita jumlahkan bagi 2. Nah, itu sebenarnya mengingatkan kembali aja sih. Oke, kemudian ya di sini FI per XI 1 per 17 hasilnya adalah 0,058. 29 per 22 1,3. 43 per 27 1,59. Jadi FI dibagikan dengan XI ya. 41 per 32 1,28. Nah, ini 150 ya di sini 5,18 itu adalah jumlah dari FI per XI. Nah, semua yang sudah kita bagikan tadi ya. Jadi FI per 1 per 17 0,05, 29 per 22 1,3. Ini semuanya kita bagi ya. Ini semuanya dibagi. Nah, jumlahnya ya di bawah. Ya, 0,0 tambah 1,3 tambah 1,59 tambah 1,2. Ya, ini jumlah. Itu adalah ya 28,9 atau 29 tahun. Nah, itu ya menghitung rata-rata harmonis. Oke, ini kelihatannya lebih simpel ya, tidak menggunakan tidak menggunakan frekuensi kumulatif, tidak menggunakan banyak tepi kelas, ya tidak menggunakan yang lain-lain. Sehingga ya ini sebenarnya lebih mudah lah daripada beberapa materi sebelumnya. Baik, semoga bisa dipahami ya.